Kalian tuh jadi orang jangan terlalu baik. Lu kalau jadi orang baik, apalagi lu in competition untuk jadi orang sukses, lu tuh bakal kalah. Lu bakal selalu diinjek-injek dan gak bakal tahu kapan di saat gue berani step up. Dan gak dikit temen gue yang gue tahu tuh pinter banget. Dia tuh punya semuanya untuk dia bisa sukses, tapi kenapa dia gak sukses? Agak klise kalau kita bilang terlalu baik, tapi kenyataannya orang yang terlalu baik akan selalu diinjek-injek. Jadi ada studi psikologi yang nunjukin 3 traits yang jahat banget kalau ekstrim ya. Tapi ini selalu ada di orang-orang sukses. Namanya the dark triad. Ada narcissism, psychopathic, sama mischievous. Machiavellianism. Bentar, kita Google. Machiavellianism. Tokoh dunia kayak Steve Jobs, Elon Musk, Putin, Kim Jong-un, dan jujur ya, hampir semua orang sukses di dunia. Menurut gue pasti ada unsur mereka punya dark triad ini. Dan gue bener-bener bakal jelasin loh, kenapa orang jahat itu lebih sukses. Kenapa orang yang kesannya itu narcissistic, psychopathic, Machiavellianism. Bentar sekali lagi. Machiavellianism itu orang yang selalu di atas dari rata-rata. Sebenarnya simple, karena untuk menjadi benar-benar sukses, bakal ada yang namanya kompetisi. Untuk memenangkan kompetisi, dan ini dunia nyata ya, mencapai 1% di atas itu, pasti butuh yang namanya sikut-sikutan. And yes, di dunia nyata, pasti ada namanya sikut-sikutan. Gue jelasin dulu satu-satu ya, dan kalian harus jujur ya, kalau gue describe orang-orang yang kayak gini, kalian termasuk salah satunya, langsung komen di bawah. Yang pertama itu narcissistic. Ini orang-orang yang punya pandangan terhadap diri sendiri yang sangat amat tinggi. Kalau bahasa resminya, unreasonably high, tidak wajar. Versi paling buruknya, kalau semua orang udah bilang lu tuh goblok, dan lu emang beneran gak bisa, tapi lu narsistik, lu bakal bilang yang lain semuanya salah, dan gue paling benar, orang gue jago. Kata orang kelihatan di hal kecil, misalnya paling sering ngaca, buka selfie, selalu memuji diri sendiri, selalu minta orang untuk puji diri sendiri. Nanti gue bakal jelasin ya, kenapa sifat ini tuh bikin orang lebih sukses. Tapi lanjut yang kedua dulu, psychopathic. Pas denger ini tuh orang mikirnya serem, psikopat. Tapi kenyataannya menjadi psychopathic itu tuh bukan mental disorder, itu bukan gangguan mental. Tapi cara paling mudah untuk deskripsi psychopathic adalah orang-orang yang punya tendensi antisosial, atau lengkapnya antisocial personality disorder. Secara informal dia bilang orang-orang yang psychopathic intinya antisosial, bikin gak peduli orang lain, kalau merugikan atau nusuk orang lain kita ya udah. Dan sifat bodoh amatnya tuh biasa lumayan tinggi. Ini tipe-tipe yang I don't give a shit-nya tuh strong banget. Nah sifat terakhir, Machiavellianism, sekali lagi lah. Machiavellianism itu basically orang yang pengen selalu punya di posisi atas, punya di posisi power, sampai di tahap mau rela ngelakuin semuanya, manipulasi orang, merugikan orang lain. Itu versi paling buruknya. Pokoknya ya biar lu menang, biar lu punya power. Nah di sini kelihatan nggak kenapa 3 hal ini tuh bikin orang lebih sukses daripada orang-orang lain, apalagi sama orang-orang baik. Narcissistic, pede. Machiavellianism, ambisius. Psychopathic, fokus. Jadi sifat baik dari 3 sifat buruk ini adalah mereka orang yang pede banget, ambisius banget, dan orang yang fokus banget. So, kebayangkan kenapa lu harus jadi orang jahat untuk sukses. Walaupun kontroversial, nanti gue bakal bahas lebih dalam. Cuma kita breakdown satu-satu lebih detail. Dan kalau kalian ngikutin, kalian deskripsi diri sendiri coba. Orang narsistik itu punya self-confidence, kepercayaan diri yang tinggi. Dia bisa bikin keputusan yang bold dan ngajak orang lain untuk percaya sama idenya. Pada dasarnya mereka karismatik, bisa narik attention orang. Kenapa? Soalnya mereka percaya banget sama diri mereka sendiri. Berani ambil resiko yang tinggi, dan ini tipe-tipe yang gak takut untuk ngomong, beropini, negosiasi, sales. Yang kedua, Machiavellianism. Ini orang-orang yang strategic thinkingnya kuat. Kenapa? Dia bakal ngelakuin semuanya dan dia licik. Dia bisa kalkulasi gain, losses, keuntungan, kerugian, detail. Karena gue gak merugi, gue harus untung. Dan orang-orang ini pinter dalam handle konflik. Kemampuan rasionalnya tuh kuat banget. Dan orang yang psychopathic itu resilient. Dia bodo amat kalau dia gagal, bodo amat kalau ngapain orang. Dia bakal coba lagi. Dia jarang nyesel sama perbuatannya selanjutnya ngapain. Dan dia pinter nyari kelemahan orang atau kompetitor. Dan 3 hal ini yang bikin orang-orang jahat lebih pede, lebih ambisius, lebih fokus. Tujuannya apa? Untuk memenangkan kompetisi. Business, work, investing, bahkan sekarang dilihat sebagai kompetisi. Sekarang kita lihat realitanya deh. Kita nggak usah bahas dulu deh, kenapa terus gue harus jadi orang jahat gitu. Terus kalau gue udah orang baik, gue harus jadi jahat. Orang-orang baik di dunia ini gimana? Pelan-pelan dulu. Jadi intinya, sifat-sifat jahat atau toxic ini, ada traits yang bisa diambil untuk setiap kebutuhan yang beda-beda. Semua orang di dunia itu tahu, tujuan utama dari sebuah CEO atau entrepreneur atau pengusaha yang hebat adalah nge-lead dan membuat keputusan. Ujung-ujungnya itu, lo bisa membuat keputusan strategi atau apapun itu dengan cepat, kalkulasi, berani ambil resiko. Terus kedua, dia harus bisa nge-lead orang, sifat-sifat karismatik, percaya diri. Sedangkan kalau orang yang terlalu baik, biasanya itu nggak punya karisma karena mereka nggak percaya diri, nggak berani ambil resiko karena kirain mereka bakal salah. Steve Jobs itu tuh narsisistik banget. Dan menurut gue ada 3 poin itu, bahkan 3 sifat dark triad. Dia ngebangun Apple sampai segede itu. Lu kira orang nggak
stres kerja sama dia, tapi sukses kan? Atau nggak jauh-jauh, kita bahas sektor trading deh. Kalau kalian bahas investasi, kenapa trader-trader ada yang sukses, ada yang gagal? Kenapa orang investasi ada yang cuan lebih gede sama cuan lebih kecil? Tapi untuk minoritas, orang dapat cuan itu gila banget di kripto. Dan ada risetnya, sebenarnya ada subset orang yang investasi di kripto, itu karena mereka percaya adanya konspirasi teori bahwa seluruh sistem perbankan atau keuangan itu bakal hancur dan Bitcoin yang jadi penyelamatnya. Kalau kalian ingat semua yang tadi gue bahas di awal, kenapa Dark Triad ini bikin orang bahkan bisa lebih sukses di kripto? Mereka berani ambil risiko, mereka jauh lebih kalkulatif, kadang mereka licik, suruh temannya beli padahal dijual, asalkan ya kalian belajar. Confidence sama sifat positif itu penting banget buat trading, tapi jangan lupa belajar buat bikin strateginya dan ngerti semua tren yang happening. Di video ini gue kolaborasi sama Nanovest, kalian pakai kode gue gratis sampai 40.000. Kalau bahas pilihan kripto, Nanovest tuh ada 2.000 lebih pilihan saham US dan kripto. Dan mereka ada fitur baru namanya flexible staking. Nah, benefitnya bisa dapat double keuntungan, invest dapat keuntungan, kalau top up dapat keuntungan. Caranya simpel, kalian tinggal top up di wallet Nanovest. Keuntungan bisa sampai 5% per annum. Ini masuknya tiap hari dan otomatis masuk ke saldo wallet. Aman, diawasi BPPT, sertifikasi ISO Bekan, semua aman sama Nano. Oh, mereka juga ada fitur explore kripto buat lihat aset kripto mana yang lagi trending. Biar nggak ketinggalan, mulai dari goceng, pakai kode gua gratis sampai 40.000. And yes, trader-trader kripto yang cuan banyak, selain dari strategi yang tepat, mereka punya trade sih. Orang yang baik, orang yang takut-takutan, orang yang nggak berani ambil risiko, biasanya nggak bakal cuan segede itu. Tapi at the same time nggak bakal rugi segede itu. Tapi gue perlu disclaimer dulu ya. Di sini gue nggak advokat orang untuk, hey, jadi orang jahat. Tapi orang tuh jangan lupa, kuncinya itu bukan menjadi orang jahat, tapi tahu traits-nya orang yang notabene jahat, biar apa? Biar kita bisa berkompetisi. Biar kita kalau di market, mau di lingkungan kerja bahkan ya, kita tuh bisa stand out. Karena sifat-sifat kayak self-confidence atau high self-awareness itu tuh ada banget di orang-orang narsistik. Tapi apakah kita harus jadi orang narsis untuk punya high self-awareness? Enggak juga. Confidence atau self-esteem itu traits dari narsistik atau orang jahat yang secara natural mereka punya. Kenapa? Karena orang jahat itu memandang rendah orang lain. Kalau dia nggak memandang dirinya tinggi, gimana cara dia jadi orang jahat? Umumnya kayak gitu, tapi kalian nggak harus kayak gitu. Poin 2 yang bikin mereka lebih sukses, karena mereka manipulator. Mereka jago komunikasi, mereka punya karisma, atau bahasanya charming. Hal-hal kayak pede, dan versi buruknya nggak punya moral ya. Lu bahkan berani bohong untuk dapat apa yang lu mau. Of course mereka bisa sukses, tapi bukan itu yang sebenarnya gue pengen kalian lakuin. Being a good manipulator, artinya being a good komunikator. Bisa menyampaikan apa yang orang lain mau dengar, bukan sekedar apa yang kalian mau keluarin dari mulut kalian. Pada dasarnya, orang triad ini nggak peduli sama orang lain. And yes, itu bikin lebih sukses. Kenapa? Ada risetnya loh. Orang dengan agreeableness tinggi yang kayak yes man, iya pak, iya pak, iya pak, biasanya karirnya tuh nggak lebih bagus daripada orang yang sekali-sekali suka nolak. Nggak peduli dengan orang lain. Itu maksudnya kita tahu kapan kita harus taruh garis ini. No, gue di sini bukan kacung lu. Gue di sini bukan harus dengerin opini lu. Gue tahu apa yang gue pegang dan gue nggak ngerugiin orang kok. Itu traits yang bagus yang kita bisa belajar dari orang jahat. Tapi ini poinnya. Setidaknya ya, kenapa video ini kelihatan kayak terlalu ekstrim? Kayak, lu tuh harus sadar dan lu harus jadi orang jahat. Itu salah. Lebih tepatnya, lu harus melek dan lu jangan jadi orang yang terlalu baik. Karena kita nggak bisa kontrol dunia ini berkompetisi gimana, teman kerja di tempat lu itu kayak gimana, partner bisnis lu gimana, kompetitor dari bisnis lu gimana. Dan kalau lu jadi terlalu baik, lu bakal diinjek-injek di dunia yang berkompetisi. Gue ulangin lagi, orang baik itu biasanya kurang berani dalam berkompetisi. Hal-hal kayak impostor syndrome. Lu tuh deserve untuk dapat kemenangan itu, tapi kenapa lu nggak percaya bahwa lu deserve itu? Kalian tipe-tipe yang nggak percaya sama kapabilitas diri. Padahal semua orang bilang lu jago, kenapa lu bilang lu nggak jago? Lu nggak percaya itu. Lack of self-advocacy. Terlalu humble, terlalu nggak bisa menjual diri. Cepat puas dengan apapun yang lu kerjain. Jadi nggak thriving dan ada opportunity untuk level up. Dan ini cuma sekian dari banyak yang orang baik itu selalu bikin diinjek-injek. Cuma jangan disalahartikan bahwa lu harus menjadi orang jahat untuk lu sukses. Karena definisi Dark Triad ini adalah studi psikologi yang menunjukkan trait kalau orang jahat itu bisa lebih sukses. Karena apa? Karena yang gue jelasin tadi. Jadi fokusnya bukan untuk jadi orang jahat, tapi untuk mendapatkan traits yang tadi gue jelasin semua. Soal PD, soal strategi, selalu berani ambil resiko. So sebenarnya bukan jahat, tapi orang yang siap berkompetisi. Gue ulangin Dark Triad, ujung-ujungnya ya, yang bagus adalah PD, ambisius, dan fokus. Dan ini kalau orang yang terlalu baik bisa nggak PD, cepat puas dengan apa yang dia punya, dan terlalu mikirin kata orang. So panggilan buat jangan terlalu baik, karena hidup ini ada selalu namanya kompetisi. Kalau mau baik, sekalian sedekah, baik tanda kutip, itu jangan sampai diinjek sama orang lain. So, baik, jadi orang baik lah. Tolong teman dan lain-lain, tapi jangan sampai di tahap lu diinjek-injek. Harga dirinya di mana? So, itu summary-nya ya. Jadi intinya, jangan fokus jadi orang jahat, jadi orang baik, nolong teman, selalu ada buat temennya. Tapi jangan sampai kalian diinjek-injek. Sebenarnya itu poinnya. Untuk sukses, kita butuh berkompetisi. And that's the reality. Tapi kalian boleh nggak setuju, kalian boleh komen di bawah. Kalau ada yang bermanfaat, like, comment, subscribe. See you guys in next video. Bye-bye.